Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi dawil wafa, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala Klinik Muhammadiyah beserta jajarannya, yang kami hormati para alim ulama, sesepuh, bini sepuh, ibu nyai, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik semuanya yang telah meluangkan waktunya di sini, yang senantiasa berbahagia. Wabil khusus Sodiqi al-Mahbub Mas Ahmad Yani, ini kenalnya 3 tahun yang lalu, subhanallah. Tapi kenal 3 tahun yang lalu, alhamdulillah hari ini saya bisa bersilaturahmi ke sini. Pertama dan paling utama adalah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita diberi kenikmatan Allah menghirup udara gratis. Soalnya kalau ke klinik waktu tidak gratis ya bayar, ya kan? Menghirup udara gratis ini merupakan sisi kesehatan yang diberikan Allah kepada kita. Iman dan Islam yang masih bertahan di dada kita mudah-mudahan senantiasa menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kedua kalinya sholawatullah wa salamuhu semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun nedahaken perkawis ingkang hak arupi ajaran agama Islam, sehingga kita mawanti-wanti syafaatipun awit wonten donya dumugi akhirat. Allahumma amin. Saderengipun kula matur, kula badhe memperkenalkan diri ngoten nggih. Tak kenal maka tak aruf, tak sayang senengane. Tak kenal maka tak aruf. Nami kula Ismail Hasan, asal asli Madiun. Sejak lulus MI diuncalne bapake mondok. Jarak dari rumah itu 15 kilo. Tetap sama-sama Madiun di pondok Al-Quran di wilayah Lunus. Setelah di sana 3 tahun diuncale luwih adoh malih di Jombang, tepatnya di Denanyar, pondok Mambaul Ma'arif yang didirikan oleh Kiai Haji Bishri Sansuri. Lulus dari sana geruak malih luwih adoh di wilayah Pare Kediri, tepatnya di Kuagean, Pare Kediri, ya, pondok Fathul Ulum. Di sana saking kerasannya saya tinggal mondok 7 tahun. Di sana mempelajari kitab-kitab Nahwu, Shoroh, Ihya, kemudian Al-Bukhari, kemudian Sahih Muslim dan lain sebagainya selama 7 tahun di sana. Kemudian tahun 2007 dapat beasiswa S1, S2 di Ponorogo, jadi nyelentang. Setelah berjauhan akhirnya jarak dari rumah 30 kilo. Di sana S1, S2. Selesai 2013 saya menikah. Alhamdulillah hari ini usia anak ketiga saya 3 bulan. Alhamdulillah. Tahun 2016 saya dikirim dakwah ke Malaysia selama 1 bulan. Di sana saya harus berceramah menggunakan bahasa Indonesia. Tapi lucu, di Malaysia itu ternyata kita dilarang ngomong lalu itu dilarang, harus kemudian, karena lalu itu ternyata sesuatu yang maknanya vital, maknanya bagi mereka tabu untuk diucapkan. Kemudian tahun 2017 awal saya diajak keliling ke Thailand
Dan semuanya gratis ya, alhamdulillah. Kalau bayar malah moh aku. 2017 diminta dakwah ke Thailand dan juga Malaysia selama 7 hari. Di Ramadan 2017 saya dikirim dakwah ke Suriname. Di sana saya harus ceramah menggunakan bahasa Jawa ngongko, saudara-saudara. Jadi saya berasa seperti siaran pojok kampung karena harus menggunakan bahasa ngongko. Kalau gak ngongko gak paham. Kromo halus apalagi kromo inggil gak paham. Lucunya di Suriname itu arah kiblatnya masih banyak yang ngikut Indonesia, sehingga nek sholat madhep ngulon. Padahal Suriname itu berada di baratnya Ka'bah. Coba. Dan itu saya sendiri tinggal di sana selama 3 minggu bersebelahan dengan masjid yang arahnya berlawanan. Jadi masjid sing sitoke iku madhep ngulon, sitoke madhep ngetan. Sholate. Karena yang benar arah kiblat di sana itu yang menghadap ke timur. Tapi orang-orang di sana karena memang keturunan orang Jawa yang diangkut sebanyak 170.000 orang selama hampir 40 tahun diangkuti wong Londo, dipeseni bae nek salat madhep ngulon. Jadi bukan kiblah yang dibawa. Salate ungkul-ungkuran ngono rukun, alhamdulillah. Ini sholat padha madhep kiblat ngono kok gak iso rukun. Nah ini kan yo diguyu ambek jamaah Suriname. Tahun 2017 seperti itu. Bahkan ada kata-kata yang membuat saya heran. Ketika saya ngomong masalah, orang Suriname itu angkat tangan. Pak Ustadz, ojo ngomong masalah sampean. Loh, kenapa? Neng kene iku masalah, artine bumbu masak. Jadi kakean masalah tambah gurih. Wah, Masya Allah. Jadi di sana masalah itu sudah menjadi nama merek masaku. Masalah, L double, masalah. Nek ngomong masalah harus menggunakan bahasa sana, problemu. Wah, Masya Allah. Jadi tahun 2018 saya diminta ke Hong Kong dan juga ke Makau untuk mengkaji bersama para TKW di sana. Banyak para TKW itu curhat kepada saya, Pak Ustadz, gimana hukum sholat saya? Saya itu sholatnya di toilet. Kenapa kok di toilet? Karena ketika saya ketahuan sholat di kamar saya, itu ketahuan majikan, saya dimarahi. Kenapa? Karena kamu jangan sholat di sini rumahmu. Karena aku takut Tuhanmu sama Tuhanku bertengkar di rumahku, gak beres rumahku. Wah. Jadi sesungguhnya beda, akhirnya jadi rame. Akhirnya pilih toilet sebagai tempat untuk sholat. Oh sah, ketika memang dibersihkan, dalam hukum bersucinya beres, monggo. Kondisi darurat daripada kamu diusir dari rumah majikan, wassalam. Jadi banyak hal yang menjadi kenangan yang berada di mana-mana itu. Nah, apa bekal dari semua itu? Ternyata semuanya berdasarkan ilmu. Saya waktu di Denanyar itu belajar bahasa Arab, bahasa Inggris. Saya belum tahu apa guna dari bahasa Arab, bahasa Inggris. Ternyata subhanallah, bahasa Arab bisa digunakan untuk memahami isi Al-Quran. Bahasa Inggris bisa digunakan untuk komunikasi dengan para orang-orang di luar negeri. Di Amsterdam saya harus transit selama 12 jam. Iki nek aku gak komunikasi gunakno bahasa Inggris gak paham. Ngejak ngomong bule kuwi arep nang ndi? Aku arep nang Indonesia. Nyapa wong negaraku malah mbok parani, aku malah dolan rene. Terus ngene, aku tak turu 3 jam kok gugan. Iya, pakai bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris itu manfaat. Bahasa Arab manfaat. Terlebih bahasa Arab sangat bermanfaat karena akan bisa memahami isi-isi dari Al-Quran. Hadirin hadirat rahimakumullah. Di dalam Al-Quran surat Al-Fatir ayat 32, Allah membagi golongan manusia itu ada 3.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma awrasna al-kitaba alladhina istafaina min ibadina فمنهم ظالم لنفسه ومنهم سابق بالخير فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Kemudian kami wariskan kitab kepada orang-orang pilihan kami. Di antara mereka ada yang zalim, ada yang sedengan, ada yang berlomba-lomba dalam kebaikan atas izin Allah. Itu merupakan anugerah yang sangat besar. Jadi golongan manusia yang dibagi oleh Allah di sini adalah zalimul li nafsi. Apa dari arti dari zalimul li nafsi? Yaitu orang yang menganiaya dirinya. Siapa orang yang menganiaya dirinya? Amal jeleknya lebih banyak daripada amal baiknya. Nyolong, jambret, mukuli orang, gak tahu sholat, nek krungu bodoh nangis kelingan mae terus sholat. Jadi sholatnya setahun pisan. Itu termasuk golongan orang zalim. Karena sudah tahu wajib mana, haram mana, dia malah seneng sing haram. Wai haram dilakoni, wajib bendino blas gak dilakoni, kecuali pas Allahu Akbar, Allah kelingan mae nangis aduh neng paran. Akhirnya dia gelem sholat Idul Fitri. Ya Allah, itu termasuk golongan yang zalimul li nafsi. Amal buruknya lebih banyak daripada amal baiknya. Yang kedua, wa minhum muqtasid, dan ada juga yang pertengahan. Amal baiknya banyak sebanding dengan amal buruknya. Dari sholat mulai go sandal api, dari melok kajian mulai gowo masker sing enek merke wego. Pokoknya selalu sebanding dari amal baik itu, selalu sebanding juga amal buruk sekalian. Ya Allah, dia ngasih sepeda bagus, pulangnya dia bawa yang lebih bagus. Jadi megelo. Jadi orang yang sedengan kayak gini ini ya sulit. Dia juga amal baik, dia juga amal bareng-bareng, tapi ya jangan sampai itu bagi kita. Makan apa? Akan sebanding nanti. Kalau tadi yang mayoritas 90% ngamal jelek, kalau yang mutasin itu 50-50. Bingung sampean malaikat iki tak lebono ning surga amali 50%, tak lebono ning neraka kaya nanggung duwe amal baik. Bingung sampean malaikat. Ya Allah. Tapi ada golongan yang ketiga, wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah, dan sebagian dari mereka ada yang mendahului dalam kebaikan. Lu jadi neng opo-opo lomba ni gerak cepat. Sayyidina Abu Bakar, ayo sopo. Waktu itu Sayyidina Umar yang ditanya duluan. Sopo kiat nyumbang, kita mau butuh dana buat perang, merangi kafirin guys, ayo piye? Oh Umar, 50% dari hartaku saya sumbangkan di jalan Allah. Wah, tepuk tangan sahabat yang lain. Umar bangga, oh 50%. Kemudian ditanyalah Abu Bakar, Abu Bakar, kamu nyumbang apa? 100% hartaku saya infakkan di jalan Allah. Goblok Umar, asem, kalah sakset aku karo Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar ditanya lah, dulurmu, keluargamu buat tinggali apa?
dulurku tak tinggali Allah dan Rasulnya. Iku kelas Sayyidina Umar nek awake dhewe aja sampai ngono kuwi. Nek misale kok sampai malah mesakne, dulure malah terlantar. Jangan sampai. Artinya apa? Berlomba-lomba dalam kebaikan itu tidak ada jeleknya. Ada seorang ulama, ini kisahnya berurutan aja biar enak kan. Jadi ulama pendiri madhab Hanafi, Imam Abu Hanifah itu terlahir di wilayah Kufah di tahun 80 Hijriah dan meninggal di tahun 150. Beliau itu kias, ahli analogi. Kelebihannya luar biasa, bahkan menghindari untuk menjadi hakim karena takut. Aku wedi gak iso adil guru-guru hakim. Saiki enek tes menjadi hakim royoan. Kalau di sana dipilih malah mau karena takut tidak bisa adil. Kemudian santrinya yang bernama Malik bin Anas itu juga luar biasa. Terlahir di tahun 93 Hijriah dan wafat di tahun 173 Hijriah. Kenapa kok istimewa? Karena Anas bin Malik ini ribuan hadis dihafal, Al-Quran juga, jadi alim luar biasa. Punya santri yang alim juga, yang bernama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, terkenal dengan Imam Syafi'i. Di tahun 150 Hijriah beliau lahir dan wafat di tahun 204. Imam Syafi'i itu kelebihannya, ketika membaca Al-Quran satu lembar, sebelahnya sudah hafal. Bingung nggak sampean? Membaca A, sebelahnya kok enek B, C, D, E, apal di sini. Maka beliau itu memiliki karakter yang luar biasa hafalannya. Tapi suatu hari hafalannya menjadi lemah gara-gara sesuatu sehingga disampaikan kepada gurunya yang bernama Kiai Waqi. Dinazamkan dalam syair, syakautu ila waqi'in su'ahi bi fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Saya lapor kepada guru Waqi, Yai Waqi, aku kok apalanku gak koyok biasa nih. Aku biasanya mau copeng pisan niku langsung iso apal. Lagi aku mau copeng 100 lu malah lali ku 200 biasa. Kenapa ini? Yai Waqi, oh kamu barangkali pernah melakukan dosa. Apa dosa kula mboten dosa belas, salat sunah gak dia kok beliau wis apik, ngapiki tangga wis apik kabeh. Apa ya? Mungkin dari makananmu. Diangen-angen sampai Imam Syafi'i, ternyata kemarin belanja di pasar beli ikan wader. Ikan wadernya nggak jelas makanannya apa, coba dicari sampai pengepul ikan wader ditanya, iwak wadermu dek ini sing botol iku saka ndi? Kok kali duduwono kali ini didudui sungai nih, di situ ada bangkai sapi curian yang disembelih di situ. Ikan wader makan tulang belulang bangkai sapi, membuat efek yang luar biasa bagi hafalan Imam Syafi'i. Nawai dewi enain kalu kabeh ya Allah. Inilah, maka kenapa doa dalam makan itu disambungkan antara Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berkailah terhadap apa yang telah Engkau rezekikan kepada kami dan jagalah kami dari api neraka. Mangan karo maem karo hubungannya api neraka itu kan koyo gak nyambung, padahal nyambung banget. Yang kita makan kok halal dihisab oleh Allah. Energinya positif, diajak taat gampang, diajak rutinan ngaji ahad pagi gampang, sholat subuh gampang. Karena apa? Energinya positif dari makanan yang positif, yang halal. Kemudian yang kedua,
Ketika kita makan makanan haram, muncullah energi negatif. Disuruh maksiat gak sah dikongkon, budal ngarep dewi. Karena apa? Yaitu tadi, energi yang tumbuh di dalam dirinya itu energi negatif. Iki tak jak ndelok konser, kowe ning ndi? Aku ning ngarep panggung, bro. Wassalam. Nah ini, karena apa? Energi dari hal yang negatif berbuah kepada kemaksiatan. Maka supaya memiliki putra putri yang solih solihah harus diberi rezeki yang halal. Bagaimana cara menebar manfaat? Begini, orang yang bisa menebar manfaat itu, bagaimana dirinya bisa bermanfaat untuk dirinya dan orang lain. Contoh, kepala keluarga hendaknya bermanfaat kepada keluarganya, ya enggak? Bapak nganggur iki gak pas, kecuali memang loro. Acaramu kok nganggur itu Pak, gak golek duwe kok. Pandemi, alasane pandemi. Wis bar-bar kok syutinge. Syutinge wis bar. Kowe iki kok lusang-lusung guru ngopi to Pak, golek duwe ngono lho Pak. Pandemi ya alasan. Jangan sampai. Justru kebermanfaatan tenaga kita ketika kita memang saatnya mencari uang, cari uang untuk menafkahi keluarga. Itu termasuk jadi sosok yang bermanfaat. Soalnya kalau orang itu tidak memiliki tiga manfaat itu apa? Satu, pikirannya. Dua, hartanya. Tiga, jiwanya utawa tenaganya. Kuwi ngono tak kon glundung ning kuburan. Karena apa? Wis gak enek manfaate. Ilmu ora enek sing diure. Pondok, bu, pikiran utawa tenaga lukrah wis wassalam. Tanda-tanda hari kiamat. Ya kan? Maka kebermanfaatan itu supaya bisa berlangsung tidak hanya di dunia, mau nggak mau kita harus memahami apa yang bisa dimanfaatkan bekal di akhirat. Tiga hal. Idza mata banu adama in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin salihin yad'u lah. Apa itu? Jika anak Adam meninggal, terputuslah segalanya kecuali tiga hal. Pertama, sedekah yang mengalir. Sedekah yang mengalir itu apa? Sesuatu yang bermanfaat meskipun kita sudah tidak ada. Sedekah sumur, sedekah semen dibangun klinik iki wis 4 tahun sing nyambangi jarang-jarang. Ayolah, tapi bukan berarti jenengan iku terus kon sregep sakit mboten. Yo kadang yo cek gula barang ben gak overdosis. Cek asam urat, cek jantung. Periksa ning dokter kula niku ngedek to ning ngendi ngomong ket esuk wae lha napa wau wonten tukang lising dugi ndek yo beda wong jantungan wae lising. Artinya apa? Kalau barang sesuatu itu bisa memberi manfaat, ayo kita manfaatkan. Kita juga bisa memberi manfaat kepada hal-hal yang bernilai ibadah, madrasah, guru TPA kadang ngulung kopen sakulan 100 ngono nuntut anake tandang kaca iso Al-Qur'an iki piye disalah-salah nih. Syahriyah kadang yo Bu, ya Allah. Inilah yang kadang kebermanfaatan itu bisa dalam banyak hal. Ruang lingkupnya kalau keluarga, kepala rumah tangga yo harus kudu bisa bermanfaat. Kepala desa yo harus bisa ngayomi seluruh warga. Ojo sampai jadi kepala desa dangdutan semalam suntuk, wassalam. Reokan omben gratis, wassalam. Ini malah kemaksiatan ya Allah. Maka menjadi pimpinan yang bijaksana harus memiliki sikap adil. Ojo sak geleme dewi. Seminggu yang lalu pilihan di desa saya, ya Allah, ternyata yo enek sing stroke, akhirnya linglung sing gak dadi.
Sing dadi loro panggahan. Sebabnya kakean tamu akhirnya kurang istirahat ngamar barang yo enek. Tapi pokoknya seru lah ya pimpinan kepala desa itu. Ke atas lagi camat di SK, oke enek pilihan. Bupati munggah pilihan, royoan, gontokan kono kene. Tapi yang jadi pimpinan itu akan bisa memberi manfaat sesuai dengan kebijakannya. Banyak ya, bagaimana seorang pimpinan menutup prostitusi. Bagus itu. Dulu kok gak ditutup, perkanya ada fee per bulan 10 juta, bu 1 juta, bu 150 juta masalah dari uang haram. Kebermanfaatan yang kedua yang bisa kita bawa bekalnya adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu sing bermanfaat itu aja ado-ado. Alif tak jenengan ajarne niku ya Allah, alif lam mim misalkan. Alif itu 1 tapi nilai kebaikannya 10. Berarti alif lam mim ganjarane 30. Guru ngaji niku gak ngawaki ngaji, ngoten niku nggih telaten, ujug-ujug yo berkeluarga, ujug-ujug yo duwe omah, duwe kendaraan, duwe anak bojo ya Allah. Dari hal yang dianggap sepele ternyata jadi sepolong, saudara-saudara. Di mata kita kecil, di mata Allah sangat besar. Dipengaruhi oleh apa? Yang namanya ikhlas. Wong ikhlas kuwi orang yang tidak digoda sama iblis. Nabi yang pernah sakit sampai meh ninggalin sama Nabi Ayub. Masya Allah, Nabi Ayub niku permohonannya itu tidak disembuhkan kepada Allah. Ya Allah, jika ini memang kehendakmu, tapi jangan sampai sakit itu merongrong di dalam hatiku untuk mengingat dirimu. Jadi sing gak loro itu lidahnya sama hatinya saja, yang jantungnya saja yang mengingat nama Allah. Liyane mrotoli kenaan lepra. Subhanallah. Ikhlas banget diuji kabeh Gusti Allah. Jadi jenengan dadi garwane sapa wae, kowe ikhlas karo garwane, aku ikhlas Mas oleh kowe Mas. Ikhlas lahir batin aja getak-getak tadi. Ikhlas Mas, iya ikhlas. Sampai-sampai ada ulama namanya Ishaq bin Yasan. Itu orangnya endek, kribo, jemburit, ireng, metakal. Ahli hadis. Punya istri cantik, ngalang-ngalane Syahrini maju mundur cantik. Ketika ada tamu untuk mencari hadis, sing dicari bunyai ora megele, Pak Yai ini gak digoleki. Mergane apa? Selain oleh hadis, oleh kecantikane bunyai. Santri kurang ajar. Akhirnya suaminya cemburu, "Dek, aku cemburu ambek awakmu, Dek. Santri-santri goleki awakmu oleh hadismu, tapi sekalian mendapatkan kecantikanmu. Aku cemburu, Dek." Akhirnya Mas Mbak ini wau gangone. Setrine niku matur ngeten, "Mas, aku dan kamu itu ahli surga, Mas. Kok bisa?" "Iya, kamu diberi saya yang cantik, seksi, bahenol, luar biasa gini, perasaanmu bagaimana?" "Syukurku ning Gusti Allah luar biasa. Sampai konco-koncoku guys jan irine ra karuan karo aku mergakno duwe bojo ayu kaya awakmu." "Semono uga aku, Mas. Aku nek sabar duwe bojo elek kaya awakmu ki ra jamak sabare. Wong sabar karo syukur ahli swarga. Alhamdulillah." Mengke kundung maca dengan bagian sing sabar apa sing syukur. Muga-muga bagian sing syukur. Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Yang ketiga, awaladin salihin yad'ulah. Memiliki putra putri yang solih solihah yang mendoakan kedua orang tua. Saya mendapat istilah baru, nggak tahu hadirnya dari mana. Dulu ada istilah jomblo syar'i. Saiki ada istilah baru jenenge single lillah. Coba modelnya enggak istilah. Artinya apa? Dia berharap kesendiriannya itu hanya untuk Allah. Yo ojo ngono. Ibadah
itu yang paling gampang menikah. Ya ma'syarus syabab, in istata'tum minkumul ba'ah fal yatazawwaj. Pemuda nek wis trahyo wis iso enek sangguge akad nikah yo nikah kok. Nek ora nikah yo poso. Lah wis to. Akhirnya dia poso terus gak nikah-nikah, ojo sampai. Karena apa? Dengan menikah, memiliki putra putri yang solih-solihah, mendoakan kita saat kita sudah tidak ada, itu juga investasi akhirat. Lo banyak anak, banyak rezeki, yo jelas. Wah, Pak Ustaz, aku loro ejan ranjama angele lo. Nek iso ndongane loro aja lan jamak ngoten mboten. Nek iso songo solih-solihah kabeh. Allahumma amin. Wala songo piye wong angel. Ya wis. Ngoten niku lho kadang ini wong setri. Dadi kula niku alhamdulillah anak ketujuh dari 9 bersaudara. Yo dadi wong kabeh. Ngono nyebar sak Indonesia alhamdulillah. Ngoten lho. Jadi apa? Kulo tanglet dumateng bapak kulo, Pak, jenengan godang prokatan piye. Iki investasi dunya akhirat yo sampean iki. Sampean akeh, tunggale akeh, sampean berkeluarga, duwe anak akeh meneh, ini merupakan aset saya di akhirat. Karena apa? Hadis Nabi yang ketiga, memiliki putra putri keturunan solih-solihah yang mendoakan kepada orang tua. Neng makom dongakno, neng masjid yo dongakno supaya diampuni. Nah, ini merupakan cara-cara kita supaya kebermanfaatan kita tidak hanya untuk urusan dunia, tapi juga terbawa di akhirat. Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Wonten Al-Qur'an niku kita diberi pengertian tentang tanda-tanda orang mukmin. Disebutkan di dalam surat Al-Anfal ayat 2, 3 dan 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat aydihim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang mukmin itu siapa sih? Orang mukmin itu orang yang apabila nama Allah disebut hatinya bergetar. Awake dhewe hatinya bergetar pas nyebut nama Allah itu pas tiba, pas lara untu, pas sedih ada sangka wong tua. Ya Allah, aku aduh ya Allah. Ya Allah lara untu ya Allah. Tapi ketika sehat nyebut ya Allah biasa ya Allah. Ya Allah biasa aja ya Allah. Tapi ketika dalam kondisi genting, Allah itu berasa berarti tiba sangka sepeda jebret gores kabeh ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah nyebute katae gak jamak. Tapi dalam kondisi sehat kok gak pati ngono nyapo. Lah ini perlu disadari. Orang yang dalam kondisi sehat harusnya mampu ketika nama Allah disebut itu bergetar. Yang kedua, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan ketika ayat Al-Quran dibaca, hatinya semakin bertambah iman. Ada qori internasional yang qorinya nadanya keren banget itu, Firdaus itu. Akhir dari surat Al-Kahfi dibaca itu bikin bergetar itu. Baik, bisa nangis itu, saking baiknya suaranya dan ayat yang dibaca. Yang ketiga, berserah diri kepada Allah. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Yang keempat, alladzina yuqimunas shalah, yaitu orang yang mendirikan salat. Orang yang mendirikan itu beda dengan orang yang melakukan. Orang yang melakukan ngadeg tok, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Supaya robot itu mendirikan.
Tapi kalau orang itu melakukan, tapi kalau mendirikan itu gini, dia menghadap Allah, dia bersaksi di dalam dirinya bahwa tidak ada zat yang lebih besar dari Allah, sehingga konsekuensi ketika dia menghadap Allah, Allahu Akbar, maka segala sesuatu selain Allah kecil. Cicilan kecil, urusan anak kecil, urusan utang kecil, urusan omah kecil, urusan cinta kecil, urusan bojo kecil, wabeh urusan dunia cilik kabeh di hadapan Allah. Ya itu baru yang namanya mendirikan sholat. Awak dhewe ora Allahu Akbar utan bresduh pemenganku, gabahku, sepedaku, sekalian kuwi kabeh lali rakaat sampean. Karena apa? Ketika takbir itu tidak membawa nama Allah sebagai zat yang paling besar, maka penting sekali kita mendirikan sholat, tidak hanya mengerjakan sholat. Allahumma amin. Yang kelima adalah alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari sebagian rezekinya dia infakkan di jalan Allah. Kemarin Semeru meletus itu ya, Semeru apa Lawu itu korbannya? Semeru ya, Masya Allah, ada yang terpanggang apa enggak, nggak tahu, sampai gak ditinggal no itu, viral itu, Masya Allah, jasadnya ngerangkul ibu gak gelem tinggal no, pokoknya bareng-bareng ya gosong karena kena panas lahar ya. Jadi kita menyisihkan sebagian rezeki untuk kesedihan mereka. Mudah-mudahan menyisihkan itu nek wong siji nilainya gak seberapa, tapi ke orang banyak itu efeknya juga akan memberi efek yang banyak. Mudah-mudahan komunitas semacam ini bisa selalu istiqomah membawa dampak positif bagi kita maupun bagi sesama kita. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa khushu'ana wa ta'abbudana wa dammim taqsirana ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa bapak ibu kami, dosa saudara-saudari kami, dosa muslimin muslimat yang masih hidup ataupun yang telah mati. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa ibu kami yang telah melahirkan kami dengan taruhan nyawa. Kami dibesarkan dengan penuh kasih sayang. Kami sekarang justru malah belum bisa memberi balasan yang setimpal dengan kasih sayang ibu kami yang ia berikan. Ya Allah, maka dari itu ya Allah, kami tengadahkan tangan kami kepadamu. Ampunilah ibu kami, panjangkanlah usia ibu kami, dan selalu beri kesehatan kepada ibu kami. Akhirkanlah ibu kami dengan husnul khatimah. Tempatkanlah dirinya di dalam surgamu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa bapak kami yang selalu mencari rizki demi sesuap nasi untuk anak-anaknya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami belum mampu membalas kebaikan bapak-bapak kami, maka kami menengadahkan tangan kepadamu ya Allah. Panjangkan usia bapak-bapak kami, berilah kesehatan pada dirinya, berilah kecukupan rezeki pada dirinya, dan akhirkanlah hidupnya dengan husnul khotimah. Masukkan ia bersama-sama ibu ke dalam surgamu.
Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, mudah-mudahan korban-korban dari meletusnya Gunung Semeru kemarin, Ya Allah, diberi kekuatan dan kesabaran, diberi iman dan juga selalu istiqomah dalam kebaikan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, tancapkan hati kami untuk menyukai kebaikan dan jauhkan kami dari kemaksiatan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berilah kecukupan rezeki bagi kami, panjang usia kami, bahagia keluarga kami, bermanfaat ilmu kami, solih-solihah keluarga kami dan tetangga kami, sehingga kami tergolong orang-orang yang Engkau ridhoi. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ya Allah, di dunia ini kami belum pernah melihat dan menampakkan wajahnya. Maka nanti di akhirat, Ya Allah, pertemukan kami dengan kekasih-Mu itu, Ya Allah, dan berilah izin kepadanya untuk memberi syafaat kepada kami, Ya Allah. Sungguh kami berharap syafaatnya, karena kami amal baiknya sangat sedikit sekali, Ya Allah, Ya Allah, sehingga kami bisa digiring bersama-sama ke surga. Ya Allah, jangan Engkau giring kami bersama-sama ke dalam neraka. Sungguh kami tidak kuasa berada di dalam api neraka. Dengan panas terik matahari saja kami sudah tidak tahan, tidak kuasa, apalagi dengan panasnya api neraka. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, mudahkanlah urusan kami, mudahkanlah rezeki kami, mudahkanlah kebahagiaan dan kebermanfaatan kami, sehingga kami tergolong orang-orang yang husnul khatimah, orang-orang yang membawa kebaikan bagi dirinya dan orang lain, orang-orang yang bisa memberi manfaat kepada orang lain. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, mudah-mudahan klinik Muhammadiyah ini, Ya Allah, bisa memberi kebermanfaatan kepada warga sekitar, sehingga bisa kebermanfaatannya itu, Ya Allah, menjadi amal baik, amal solih, amal jariah yang terbawa untuk menghadap di hadapan-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. وصلى الله على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Demikian apa yang kami dapat sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan ini bisa membawa kebaikan bagi kita semua dan bisa membawa dampak positif bagi kita yang hadir maupun yang tidak hadir. Mudah-mudahan kebermanfaatan kita tidak semata-mata untuk warga sekitar, tapi juga bermanfaat bagi siapapun yang pengen mengambil manfaat dari kita. Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.